Halo semuanya, kembali lagi di Orcikes, Orcidan Podcast. Kali ini kita mendatangkan dua narasumber untuk memberikan kita informasi tentang beauty standard. Wah, topik berat sih ini. Tapi jujur aja topik ini penting loh. Soalnya di zaman sekarang tuh beauty standard tuh gak ada habisnya ya buat dibahas. Aku setuju banget sih Fir sama kamu. Halo semuanya. Sebagai seseorang yang selalu berhubungan dengan konten dan make up, aku ngerasa banget sih selalu ada perubahan. Dulu perubahannya hanya harus putih dan langsing, tapi sekarang setiap bulan pasti ada aja perubahannya. Nah, itu poin menariknya. Jadi, menurut kamu, apa sih kata cantik itu? Nah, kalau menurut aku sendiri ini ya, kalau dulu namanya majalah fashion gak sih? Tapi kalau sekarang algoritma media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja nih, kita buka Instagram lalu pencet filter, tiba-tiba hidung kita bisa mancung. Lalu otak kita mikir, apakah benar ini tuh standar kecantikan atau normal dan bagusnya kali ya? Aku setuju banget nih sama kamu Bella. Karena sebenarnya majalah industri tuh ngejual masalah sekalian ngejual solusi gak sih? Misalnya nih, mereka tuh ngebuat tuh kita ngerasa pori-pori itu musuh manusia. Padahal pori-pori itu kan bagian dari anatomi manusia ya. Jadi kalau misalnya kita gak ada masalahnya sama sekali, pasti kita gak bakal beli produknya dong. Betul sekali. Wah, dalam banget ya artinya. Tapi bukannya kalau merawat diri itu merupakan bagian dari self love ya. Sama kalau ingin cantik karena kemauan diri sendiri dengan ingin cantik karena tekanan sosial atau perkataan orang lain itu berbeda ya. Nah, itu pertanyaan sulitnya. Jujur ya, aku selalu dibilang, kamu mah enak gak sih? Kamu udah memenuhi standar kecantikan, gak perlu lagi repot-repot. Padahal yang mereka gak tahu, aku kadang kurang pede dalam foto, jadi aku pakai filter. Menurut aku ini ya, kalau misalnya kalian hanya ingin memenuhi standar orang lain dan supaya nggak dihina, itu namanya social pressure. Tapi kalau kalian benar-benar mencintai diri kalian sendiri dan ingin kulit sehat, itu baru namanya self love. Masalahnya nih ya Bel, standar kecantikan di Indonesia tuh udah gak masuk logika gitu loh secara biologis. Misalnya nih, tren glass skin yang ada di semua sosial media ya. Terus katanya kita tuh harus kutilang, kurus, tinggi, langsing, dan harus putih mulus kayak bihun gitu ya. Padahal kan kalau misalnya tan skin juga gak seburuk itu gak sih? Nah, jadinya malah kasihan ke remaja-remaja yang baru tumbuh dewasa harus ngelihat foto orang asing di sosial media yang udah habis-habisan. Padahal di real life-nya tuh gak kayak gitu kan. Terus, bagaimana inklusivitas, di mana brand-brand besar sekarang menggunakan model dengan berbagai jenis ukuran tubuh dan berbagai jenis ragam kulit. Kalian tuh lihatnya sebagai kemajuan kecantikan atau hanya marketing sementara? Aku optimis aja sih ya. Gak mungkin kan sebuah produk kalau diluncurkan, tapi kalau gak ada unsur marketingnya, siapa juga yang mau beli? Tapi kalau efeknya bagi orang-orang di dunia nyata sih, menurut aku ya gak apa-apa aja. Aku juga pernah lihat kok, ada seorang model yang punya stretch mark di iklan besar. Lalu aku mikirnya kayak gini, loh, berarti tubuh aku normal gak sih? Dan itu ngebantu banget untuk kesehatan mental kita sendiri sih. Tapi kalau aku tuh agak skeptis ya. Cuman itu udah merupakan langkah pertama yang bagus kok. Cuma jangan jadi tren sementara doang biar dibilang inklusif, padahal aslinya kagak. Jadi, buat kalian berdua, gimana sih caranya agar tetap waras di era gempuran standar kecantikan ini? Secara pribadi ya, kuncinya adalah digital detox dan creating fit. Nah, itu adalah cara aku untuk agar tetap mentalku tuh tetap sehat. Contohnya nih ya, kalau misalnya ada akun-akun Instagram yang hanya membuat aku minder, ya aku bakal unfollow dong. Ngapain aku membuat kesehatan mentalku jadi drop gitu aja. Lalu jujur aja ya nih aku ya, kalau misalnya ikuti orang-orang, aku lebih memilih untuk ikuti orang yang percaya pada prosesnya dan jujur. Kalau aku sih lebih ke arah logika aja ya. Ingat kalau yang ada di sosial media tuh gak bakal semirip itu sama kehidupan asli gitu. Jadi menurut aku juga kecantikan tuh harusnya jadi sebuah keberagaman, bukan sebuah pertandingan. Misalnya nih, bunga mawar tuh kan cantik, tapi bakal ada orang yang bilang kok bunga matahari itu lebih cantik dari bunga mawar. Jadi harusnya kecantikan itu menjadi karakteristik masing-masing orang sih. Cakep.
kecantikan bukanlah sebuah kompetisi, melainkan keberagaman yang dimiliki setiap orang. Mungkin itu closing statement untuk episode kali ini. Intinya kalau mau perawatan atau dandan it's okay. Selagi itu kemauan Anda, bukan menuruti ekspektasi orang lain. So guys, kalian harus tahu, kalian itu lebih dari penampilan fisik kalian. Dan tambahan dari aku nih, filter itu gratis, tapi kepercayaan diri itu investasi. Sip, terima kasih buat kalian berdua buat obrolan seru kali ini. Buat kalian di rumah, coba deh ngaca. Apa yang menjadi kelebihan Anda, jangan dibandingin dengan orang lain. Oke, sebelum kita penutupan, mari kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah. Oke, pertanyaan pertama. Kak, gimana caranya biar gak kepikiran kalau ada yang bilang kita kusam atau gendutan pas lebaran atau acara keluarga? Itu related banget sih ya. Kalau kuncinya aku ini adalah sadar kalau omongan orang lain itu adalah standar kecantikan mereka sendiri, bukan nilai kita. Kalau enggak, aku bakal males dengan senyuman aja. Atau, gak apa-apa sih tante, yang penting aku sehat dan juga bahagia. Kalau kita habis-habisan dengerin omongan orang lain aja, kapan sih habisnya? Dan tambahan dari aku nih ya, ingat kusam tuh subjektif. Bisa jadi karena lighting atau habis beraktivitas seharian. Jadi jangan karena satu kata dari orang lain malah ngerusak mood kita seharian. Oke, Sen, menurut kamu, cowok yang pakai skincare di zaman sekarang itu masih dianggap tabu nggak sih? Menurutku nih ya, tabunya sudah mulai luntur karena perawatan tidak mandang gender. Tetapi banyak yang bilang sih kalau cowok yang perawatan dimiripkan dengan body atau kecewek-cewekan. Padahal self-care is a basic human need, bro. Setuju banget nih, padahal di zaman sekarang tuh banyak produk yang udah unisex ya. Jadi buat cowok-cowok di luar sana jangan malu untuk merawat diri ya. Coba ya, mana yang lebih penting? Mengikuti tren kecantikan biar bisa diterima lingkungan atau jadi diri sendiri tetapi merasa ketinggalan zaman? Jawabannya middle ground. Kalau kalian bikin tren atau konten dan kalian merasa itu happy, kalian bisa lakuin aja. Tapi kalau tren tersebut kalian buat hanya takut nggak diterima di masyarakat, mendingan nggak usah sih, karena itu melelahkan banget. Tapi jujur ya, secara logika tuh orang yang percaya diri memiliki daya tarik yang lebih bagus daripada orang yang cuman nge-copy paste. Ingat, authenticity is the new beauty standard. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Gimana caranya ngadepin rasa minder setiap habis scroll TikTok yang isinya orang-orang cakep semua? Nah, kalau ini sih penyakit kita semua ya. Tapi kalau aku pribadi remember aja ada yang namanya behind the scene kan. Jadi pasti hasil dari apa yang mereka buat tuh merupakan bantuan dari lighting yang mahal dan puluhan kali teks serta filter yang udah diperhalus banget ya. Aku setuju sih, Pir, sama kamu. Tips dari aku nih ya, kalian langsung aja tutup aplikasinya, cuci muka, atau jalan keluar sebentar. Lihat orang-orang asli di dunia nyata. Orang asli juga memiliki jerawat dan pori-pori, tapi mereka tetap kelihatan oke kok. Jangan bandingkan halaman belakang kamu dengan halaman depan orang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Apa salah satu langkah kecil buat memulai mencintai diri sendiri di tengah standar yang toksik ini? Menurut aku pribadi nih ya, langkah kecilnya itu kayak kita tuh harus berhenti menghina diri kita pada saat di depan cermin. Misalnya nih ganti kalimat dari, aduh kulit aku nih jerawatan banget ya, ke kalimat, kulit aku lagi berusaha nih buat sembuh, karena kata-kata itu punya kekuatan tersendiri loh. Dan rayakan hal-hal kecil, misalnya, wah rambutku hari ini nurut banget sih. Atau enggak, wah hari ini wajahku cerah banget. Fokus ke hal positif, sekecil apapun itu. Wah, bagus-bagus banget ya jawaban dari mereka. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ingat, kita tidak butuh validasi dari algoritma agar bisa ngerasa berharga. Stay beautiful in your own day. Mungkin segitu saja Q&A singkat dari kami. Semoga bisa menjadi gambaran yang lagi melawan rasa insecurity. Sekali lagi, terima kasih kepada Bella dan Firia yang sudah memberikan informasi tentang beauty standard. Oke, Bye-bye bye-bye semuanya.